Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kamila Nur Afifah. Kali ini kita akan membahas lanjutan video yang kemarin tentang sel. Jadi, organel selanjutnya yang akan dibahas adalah lisosom. Nah, lisosom ini merupakan organel kecil, bentuknya seperti vesikel atau bulatan gitu, diselubungi oleh membran tunggal. Fungsinya ini adalah sebagai fagositosis, di mana fagositosis itu adalah proses mencerna partikel yang lebih kecil gitu. Atau bisa dibilang proses memakan dan mencernanya suatu sel. Kita bisa lihat di sini contohnya adalah amuba gitu. Jadi cara amuba makan itu fagositosis gitu. Nah, lisosom ini berfungsi sebagai fagositosis juga gitu. Kemudian yang kedua ada autofag atau menelan dan mendaur ulang organel yang rusak. Jadi, kalau ada organel yang rusak, lisosomlah yang bertugas untuk menelan dan mendaur ulang. Yang terakhir ada autolisis. Autolisis ini adalah perusakan sel sendiri dengan cara membebaskan semua isi lisosom. Autolisis terjadi pada peristiwa hilangnya ekor katak pada saat metamorfosis. Jadi autolisis ini adalah perusakan sel gitu yang dilakukan secara sengaja gitu karena contohnya tadi hilangnya ekor katak pada saat metamorfosis itu adalah peristiwa autolisis gitu. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini adalah organel sel yang berbentuk seperti kapsul gitu ya. Nah, mitokondria ini dilapisi oleh dua membran, yaitu ada membran luar atau outer membran, yang ini nih, yang lapisan berbentuk seperti kapsul. Kemudian ada yang namanya inner membran. Inner membran itu ditunjukkan yang ini nih. Jadi inner membran itu adalah membran yang ada pada lekukan-lekukan ini, yang ada pada bagian yang berbentuk seperti labirin. Gitu ya. Ini yang berlekuk-lekuk itu dilapisi oleh membran yang disebut inner membran atau membran dalam. Nah, bagian-bagian yang berlekuk-lekuk ini disebut krista gitu. Mitokondria ini fungsinya untuk apa? Mitokondria ini adalah yang berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel atau metabolisme sel. Jadi nanti yang mengubah karbohidrat, yang mengubah glukosa menjadi energinya berupa ATP, itu terjadinya salah satunya ada di mitokondria gitu. Jadi mitokondria ini cukup penting ya di sel. Kemudian ada kloroplas. Kloroplas ini adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Nah, kalau kita tahu bahwa kloroplas ini adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis, maka kita dapat menyimpulkan bahwa organel ini berada pada sel tumbuhan. Karena tumbuhan ini, apalagi tumbuhan yang hijau, itu dapat membuat makanannya sendiri, ya, atau autotrof gitu. Makhluk autotrof. Maka kloroplas ini terdapat pada sel tumbuhan. Nah, di kloroplas ini terdapat bagian-bagian penting, diantaranya adalah stroma. Yang pertama ada stroma. Stroma ini adalah tempat terjadinya reaksi gelap. Jadi, fotosintesis itu ada reaksi gelap dan reaksi terang. Ini dibahas di kelas 12. Nah, si stroma ini sebagai tempat terjadinya reaksi gelap. Ya. Kemudian, yang mana sih yang stroma? Stroma itu adalah yang ini. Jadi bagian yang tidak ada apa-apanya. Kalau di sel secara keseluruhan mungkin bisa dibilang sitoplasma ya gitu. Nah, selanjutnya ada granum. Granum ini adalah tempat berlangsungnya reaksi fotosintesis reaksi terang. Yang mana yang granum? Yang granum adalah yang saya kasih warna biru,
Granum adalah tumpukan ini. Tumpukan kepingan-kepingan ini loh. Ya, yang berbentuk seperti logam uang gitu. Nah, tumpukan-tumpukannya itu adalah granum. Nah, terus kepingan-kepingan ini apa namanya? Kepingan-kepingan ini kalau satu kepingan itu dinamakan tilakoid gitu. Jadi kalau satu kepingan tilakoid, kalau kepingan-kepingan itu tumpuk namanya granum, kemudian kalau granumnya ada banyak atau jamak itu disebut grana gitu. Nah, si kloroplas ini juga dilapisi atas dua membran. Ada membran luar dan ada membran dalam, ya. Ini membran luar, yang di luar, ada membran dalam yang ini nih di luar. Di dalam, maaf. Ya. Itu untuk kloroplas. Selanjutnya ada organel sel yang dinamakan vakuola. Kalau kita lihat di sini, di gambar samping sini, ini adalah bentuk sel tumbuhan, ya betul. Bentuk sel tumbuhan, maka vakuola ini hanya terdapat di vakuola. Sebenarnya di sel hewan itu bisa jadi ada, cuman ukurannya sangat kecil gitu, bahkan hampir tidak ada. Maka bisa dibilang bahwa vakuola ini hanya ada pada sel tumbuhan gitu. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk menyimpan gas, senyawa-senyawa organik, dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua ada menyimpan pigmen daun, bunga, atau buah. Misalnya mau warna apa gitu. Itu tempat menyimpannya adalah di vakuola. Yang ketiga, fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan senyawa beracun atau aroma tidak sedap. Hal ini dapat melindungi tumbuhan dari gangguan pemangsa, contohnya di tumbuhan bunga bangkai. Terus yang keempat, ada menyerap air sehingga sel menjadi lebih besar. Intinya, vakuola ini adalah tempat penyimpanan atau gudangnya sel tumbuhan ya, terdapat di vakuola gitu. Selanjutnya ada sentrosom dan sentriol. Nah, sentrosom ini merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubul yang terletak di dekat nukleus gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ada sentriol. Jadi sentriol ini kayak kita bayangin sedotan aja numpuk, terus sedotan ini kayak gini. Nah, yang saya bilang sedotannya itu adalah mikrotubul. Mikrotubul. Serat-seratnya atau kayak bentuk sedotan gitu, itu namanya mikrotubul. Kalau mikrotubul itu bergabung menjadi bentuk yang seperti ini, itu dinamakan sentriol gitu. Nah, kalau sentriolnya ada dua, maka disebut sebagai sentrosom. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa di sentrosom terdapat satu pasang sentriol gitu ya. Kemudian fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah sebagai berfungsi dalam proses pembelahan sel. Jadi kalau misalnya pembelahan sel, yang kerja itu si sentrosomnya duluan gitu. Nanti kita bahas juga ini pembelahan sel. Selanjutnya ada sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan kerangka sel yang kuat dan lentur, berupa jalinan serabut tersebar di seluruh sitoplasma. Intinya sitoskeleton itu kalau di tubuh manusia, bayangin aja dia kayak tulang-tulangnya manusia gitu. Ini kan fungsinya berfungsi untuk menyokong dan mempertahankan bentuk sel. Berarti kalau di tubuh kayak tulang gitu kan. Yang bikin sel itu bertahan bentuknya, nggak meleot-meleot, itu adalah sitoskeleton gitu. Nah, nanti sitoskeleton itu ada beberapa jenis berdasarkan ukurannya. Ada mikrotubul tadi yang ada di sentriol ya. Mikrotubul, kemudian filamen intermediate, dan mikrofilamen. Jadi, dari yang paling ukurannya paling besar ke ukurannya paling kecil, itu ada mikrotubul itu yang paling gede, ini mikrotubul. Kemudian ada
filamen intermediate dan mikrofilamen gitu. Itu untuk sitoskeleton. Kemudian selanjutnya ada dinding sel. Nah, dinding sel ini adalah organel yang hanya ada pada sel tumbuhan, sel jamur, dan sel alga. Jadi nggak ada di sel hewan ya. Nah, fungsinya untuk melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah penyerapan air yang berlebihan. Ini bentuk mikroskopis dinding sel, jadi dia ada 3 lapis. Ada middle lamella, ada primary cell wall, dan plasma membran. Gitu. Selanjutnya, kita bahas tentang mekanisme transport melalui membran plasma. Fungsinya apa sih mekanisme transport melalui membran plasma ini? Ya, untuk mengeluarkan atau memasukkan zat-zat yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan lagi oleh sel gitu. Ya, yang pertama ada difusi. Difusi ini adalah proses pergerakan partikel molekul ion gas atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah untuk mencapai suatu keseimbangan. Nah, jenis-jenis zat itu ada zat pelarut dan zat terlarut. Kalau zat pelarut itu biasanya yang berupa cairan, bisa air atau minyak dan lain sebagainya. Tapi kalau zat terlarut, ya berarti selain itu ada gas atau partikel-partikel dan lain sebagainya. Nah, kalau pelarut ditambah zat terlarut, itu menjadi larutan. Bayangin kalau kalian lagi nyeduh jas jus misalnya, itu kan ada airnya sebagai perlarut, dan si jas jusnya itu kan sebagai zat terlarutnya. Aduh, sebut merek, maaf ya. Nah, kalau udah diseduh, itu kan bersatu. Jadi dinamakan sebuah larutan gitu. Nah, difusi ini merupakan perpindahan zat terlarut. Yang pindah zat terlarutnya ya, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah peristiwa masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada respirasi sel gitu. Nih, kan di dalam suatu sel itu misalnya, oke, kita lihat aja langsung di gambar deh. Yang digambar ini adalah ekstraseluler, berarti ini di luar sel. Kalau yang di bawah ini adalah di sitoplasma, berarti ada di dalam sel gitu. Nah, yang ini ceritanya, ini waktunya ya, berarti dari awal sampai sini gitu. Ceritanya ini adalah si bulatan-bulatan ini kita anggap aja oksigen misalnya kan. Nah, di sel ini kekurangan oksigen. Oksigennya kurang. Aduh, saya jelek banget. Oksigennya kurang. Ini tanda turun ya. Nah, di luar sel, oksigennya banyak. Berarti konsentrasi yang lebih tinggi di mana? Di luar sel kan? Maka dari itu, terjadilah proses difusi. Ini kan lama-lama pindah kan, dia masuk ke dalam sel. Maaf, ini masuk ke dalam sel juga. Nanti lama-kelamaan jadilah seperti ini. Jadilah seimbang gitu kan. Seimbang. Oke, kita kasih sama dengan. Tujuannya apa? Tujuan difusi yaitu tadi mencapai suatu keseimbangan gitu. Nah, difusi ini lewat mana? Lewat membran plasma atau membran sel. Yang itu loh, yang phospholipid bilayer yang udah kita bahas minggu kemarin gitu ya. Itu untuk difusi gitu. Selanjutnya, yang kedua ada difusi terfasilitasi. Bedanya apa sama difusi yang tadi? Sama, difusi ini adalah sama-sama perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Bedanya, kalau difusi terfasilitasi ini adalah difusi yang membutuhkan saluran protein, ya, saluran protein dan protein transport. Kenapa harus pakai protein? Kenapa harus pakai saluran protein?
Karena molekul-molekul yang akan melintasi membran sel ini berukuran besar. Contohnya asam amino dan glukosa gitu. Kalau oksigen kan ukurannya kecil, makanya dia bisa masuk aja gitu lewat membran plasma, lewat fosfolipidnya gitu. Tapi kalau difusi terfasilitasi, dia harus pakai protein transport. Protein transportnya yang mana? Yang ini nih dia di gambar ini. Berarti protein apa? Protein integral. Kan protein ada dua, protein perifer dan protein integral gitu. Masuknya, jadi kalau misalnya difusi biasa kan masuknya lewat sini nih. Tapi kalau difusi terfasilitasi, dia harus melalui sini, melalui protein transport. Karena dia nggak muat dia kalau lewat sini ditolak gitu. Karena harus lewat sini. Itulah. Kemudian, selanjutnya ada osmosis. Kalau tadi difusi itu adalah perpindahan zat terlarut dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Kalau osmosis adalah peristiwa bergeraknya molekul pelarut atau air dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran selektif permeabel atau membran sel. Jadi bedanya kalau tadi yang pindah zat terlarut, tapi kalau osmosis yang pindah adalah zat pelarut atau air. Nah, kalau difusi pindahnya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tapi kalau osmosis itu adalah pindahnya dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi gitu. Jadi dari rendah ke tinggi dan yang pindah pelarutnya atau air. Oke, kita lihat dari gambar ini. Ini kan tadinya airnya sama-sama ya. Ini airnya sama-sama. Di sini ada air. Kemudian di sini juga sama kan, ini kita lihat. Nah, kalau kita lihat gambar yang sebelahnya ini, ya, ini airnya pindah. Kenapa airnya pindah? Karena konsentrasinya, karena terjadi peristiwa osmosis, konsentrasi yang di sebelah sini lebih tinggi daripada konsentrasi yang di sebelah sini. Gitu. Makanya si pelarutnya pindah. Ini contohnya apa sih, Bu? Contohnya adalah peristiwa penyerapan air ke akar di dalam tanah gitu. Jadi konsentrasi di dalam akar itu lebih tinggi, maka air di dalam tanah menyerap ke akar gitu. Itu untuk osmosis. Dan untuk video kali ini cukup segitu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar atau bisa melalui Instagram atau di WhatsApp. Semoga dapat dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.